Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang cara untuk melakukan analisis yang menghasilkan statistik item dengan menggunakan JASP. Nah, pertama kita buka terlebih dulu datanya. Kita menggunakan data latihan. Oke, nah ini adalah datanya. Nah, kita akan melakukan analisis untuk menghitung beberapa statistik item. Yang perlu kita lakukan adalah ini, reliability, lalu klik unidimensional reliability. Oke. Kemudian kita masukkan item-item yang akan dilibatkan, yaitu item 1 sampai 25. Kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita bisa lihat di sebelah kanan ini sudah ditampilkan McDonald Omega. Kita klik analisis. Lalu karena kita ingin melihat juga Cronbach alfanya, maka kita klik Cronbach alpha. Kemudian, nah ada beberapa statistik item yang akan kita lihat. Yang pertama adalah Cronbach alpha if item drop. Yang kedua adalah item rest correlation. Dan yang ketiga adalah min. Nah, semuanya sudah ditampilkan di sebelah kanan. Sekarang, bagaimana cara membaca setiap statistik item ini dan apa yang sebetulnya mereka representasikan? Kita perbesar saja layarnya ya. Oke, mari kita lihat dari min dulu, dari belakang, yang semoga lebih mudah memahaminya. Min di sini itu merupakan rata-rata dari skor item untuk semua orang. Jadi kita menghitung berapa besar skor item ya untuk setiap orang, kemudian kita jumlahkan lalu dibagi banyaknya orang. Karena skor di dalam tes ini berupa angka 0 dan 1 saja, jadi kemungkinannya hanya 0 jika dia mengerjakan item itu lalu kemudian salah, dan 1 jika dia benar mengerjakan item tersebut. Maka min di sini itu juga bisa menggambarkan proporsi mereka yang menjawab item tersebut dengan benar. Nah, di dalam statistik item, proporsi partisipan yang menjawab item dengan benar itu didefinisikan sebagai tingkat kesulitan item. Nah, dalam hal ini perlu diingat bahwa nama tingkat kesulitan item ini berkebalikan dengan angka yang dihasilkan. Maksud saya, ketika proporsi dari orang-orang yang menjawab item dengan benar itu besar, ini artinya banyak orang atau banyak partisipan yang bisa menjawab item ini dengan benar. Ini berarti item ini tergolong item yang mudah. Sementara jika proporsi dari yang menjawab benar itu sedikit, ini berarti jumlah orang yang menjawab item tersebut dengan benar juga sedikit. Dengan kata lain, item ini tergolong item yang sulit. Nah, kemudian pertanyaannya adalah seberapa besar tingkat kesulitan item yang diinginkan di dalam sebuah tes. Menurut saya, rentangan angkanya itu tergantung pada tujuan dari pengetesan. Misalnya, kalau saya ingin membuat sebuah tes formatif yang isinya kurang lebih saya ingin tahu, gitu ya, tujuannya saya ingin tahu materi-materi mana saja yang sudah dikuasai dan materi mana saja yang belum dikuasai. Maka saya akan menggunakan item-item dengan tingkat kesulitan yang rentangannya lebar. Misalnya dari rentangan yang sangat-sangat mudah, misalnya 0,9 begitu ya, sangat mudah, hingga 0,1, jadi sangat sulit. Nah, ini saya ingin melihat sampai seberapa jauh
mahasiswa atau peserta didik itu memahami materi-materi yang sudah diberikan. Lalu seberapa tinggi tingkatan pemahaman mereka misalnya. Nah, itu terkait dengan tingkat kesulitan item. Yang kedua adalah item rest correlation. Item rest correlation ini merupakan korelasi antara skor item dengan skor total sebetulnya. Nah, tetapi skor totalnya ini didapatkan dari penjumlahan skor item untuk setiap subjek, gitu ya. Semua skor item kecuali item yang sedang dikorelasikan. Misalnya, jika kita memiliki tes dengan 5 item, maka skor total biasanya diperoleh dengan menjumlahkan skor item 1 ditambah skor item 2, skor item 3, skor item 4, dan skor item 5. Nah, kemudian kalau korelasi item total itu berarti saya mengkorelasikan skor item 1 misalnya dengan skor item dengan total skor. Nah, tetapi ada masalah dengan prosedur ini, yaitu karena skor total diperoleh dari penjumlahan semua item, termasuk di dalamnya adalah item nomor 1. Ini artinya kalau saya mengkorelasikan skor item 1 dengan skor total, maka di dalamnya saya sebetulnya juga mengkorelasikan antara skor item 1 dengan skor item 1. Padahal kita tahu bahwa skor suatu variabel yang dikorelasikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai korelasi yang sempurna 1,0. Oleh karena itu, prosedur dengan mengkorelasikan antara item dengan total yang diperoleh dari jumlah semua item itu cenderung untuk memberikan estimasi yang berlebihan. Oleh karena itu, kita perlu mengkoreksinya dengan mengeluarkan item yang sedang dikorelasikan dari penjumlahan, dari skor totalnya. Jadi, kalau saya mau mengkorelasikan antara item 1 dan skor total, maka skor totalnya harus diperoleh dari penjumlahan item 2, item 3, 4, dan 5 tanpa menyertakan item 1 di dalamnya. Nah, dengan demikian saya mengurangi bias yang diakibatkan oleh adanya item 1 di dalam total. Nah, prosedur ini yang kemudian disebut dengan korelasi item total yang dikoreksi, atau kalau di dalam CASP disebut sebagai korelasi item dan skor total dari item lainnya, atau yang disebut dengan rest, gitu ya. Jadi korelasi antara skor item dengan skor total yang diperoleh dari item lainnya. Nah, besarnya angka korelasi item total ini, item total yang dikoreksi ini, beberapa ahli menyebutkan harus lebih besar daripada 0,3. Beberapa ahli yang lain menyebutkan bahwa korelasi antara item dan total harus ada di atas 0,2. Ini artinya pada dasarnya kita berusaha untuk mencari, memilih item yang memiliki korelasi item total setinggi mungkin. Nah, hanya saja memang batasan bawahnya itu adalah 0,3 atau 0,2. Nah, teman-teman juga bisa melihat dalam artikel yang saya tuliskan tentang prosedur-prosedur lain yang bisa dilakukan untuk melakukan statistik item dan perbandingannya dengan teknik yang baru saja saya sebutkan, yaitu korelasi item total. Statistik item yang lain yang dapat kita lihat di dalam hasil analisis ini adalah Cronbach alpha jika item digugurkan atau jika item di drop. Ini artinya apa? Misalnya,
Kita lihat item PV1. Angka korban alfa jika item tersebut di drop adalah 0,827. Ini berarti jika item 1 ini saya drop, maka estimasi reliabilitasnya dengan menggunakan Cronbach alpha akan berubah dari 0,32, yaitu angka yang ada di atas, menjadi 0,827. Dengan demikian, reliabilitas dari tes menjadi lebih buruk ketika kita membuang item PV1 ini. Nah, karena tindakan membuang item PV1 membuat tes menjadi lebih buruk, dalam hal ini reliabilitasnya, maka kita tidak membuang item PV1 supaya kita tetap memperoleh tes dengan reliabilitas yang tinggi. Kasus yang lain, misalnya kita lihat di PV14. Jika kita membuang item PV14 dari tes, maka Cronbach alpha akan berubah dari 0,832 menjadi 0,834. Ini berarti dengan membuang item PV14, reliabilitas tes akan menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, maka item PV14 ini disarankan untuk dibuang atau direvisi gitu ya, atau diperbaiki. Nah, selain 3 statistik item ini, ada beberapa statistik item yang lain yang nanti akan teman-teman pelajari di dalam perkuliahan berikutnya, yaitu penyusunan tes hasil belajar dan penyusunan skala psikologis. Misalnya nanti teman-teman akan berkenalan juga, akan menghitung besarnya efektivitas distraktor. Nah, efektivitas distraktor ini merupakan kualitas psikometrik dari item yang menggambarkan apakah pilihan-pilihan dalam multiple choice, gitu ya, pilihan-pilihan dalam multiple choice ini yang bukan merupakan kunci, itu secara efektif dapat mendistraksi orang-orang yang kurang memahami materi. Nah, oleh karena itu memang efektivitas distraktor ini sangat khas, hanya ada pada tes yang itemnya itu dapat dinyatakan benar salah, ya, pengerjaan itemnya bisa dinyatakan benar salah, dan item-item yang memiliki pilihan ganda, termasuk di dalamnya item benar salah, gitu ya, karena di dalamnya ada 2 pilihan. Nah, untuk item-item yang typical performance, gitu ya, item-item yang tidak mensyaratkan benar salah dalam pengerjaan itemnya, maka efektivitas distraktor kurang bermakna. Demikian teman-teman materi terkait dengan penggunaan JASP untuk mencari statistik item. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.